Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Dwastra, saya CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Bali Mandara, Kabupaten Buleleng, Bali. Hari ini saya berdua dengan rekan saya, Bapak Nyoman Yudi Sugiarte, guru bahasa Bali. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara praobservasi. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Sebenarnya sehat-sehat sekali Pak. Sehat sekali. Ya. Terkait dengan hari ini, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, Pak. Jadi sebelum pembelajaran, nanti saya observasi Bapak. Jadi kami mengajar di kelas, kita laksanakan dulu praobservasi gitu ya, untuk mengetahui kesiapan Bapak mengajar, perangkat ajar dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembelajaran nanti, terkait dengan tujuan pembelajaran, mungkin Bapak bisa sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan di kelas nanti. Oke. Terima kasih Pak Asri sudah meluangkan waktunya untuk mewawancarai saya terkait dengan observasi untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk tujuan pembelajaran nanti, khususnya di materi anak hukum bahasa Bali, bahasa Bali, saya mengharapkan peserta didik itu mampu berbicara menggunakan bahasa Bali dengan baik dan benar, sesuai dengan berkomunikasi, sesuai dengan tingkat-tingkatan bahasa Bali. Ya, karena bahasa Bali itu ada tingkatannya seperti itu. Ya, itu tujuan pembelajaran di kelas saya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan daripada tujuan pembelajaran itu, apa yang akan Pak dikembangkan dan yang perlu diobservasi, Pak? Nah, di sini dalam pembelajaran di kelas ada beberapa hal yang dikembangkan terkait dengan proses pembelajaran. Di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dan KSD seperti itu. Terkait dengan rancangan pembelajaran nih Pak Jun, jadi rancangan pembelajaran yang Pak Jun akan laksanakan itu menggunakan model pembelajaran apa, strategi pembelajaran apa? Ya, terkait dengan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSD, di sini saya akan memakai model pembelajaran PBL dan problem based learning, problem based learning dan project based learning. Di sana ada pertemuan pertama saya gunakan model pembelajaran PBL, yang kedua ketika produknya, keterampilan anak-anak itu saya gunakan PBJBL seperti itu. Ya, terus terkait dengan medianya, nanti yang menggunakan nanti sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Karena gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Berdiferensiasi seperti itu. Ada yang visual, ada auditori, ada yang kinestetik seperti itu, Pak. Baik, terkait dengan media. Nanti kan ketika Pak Jun mengajar di kelas, ketika saya observasi, media apa saja yang paling benar? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, medianya itu menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang visual nanti yang akan gunakan sesuai dengan PPT, kontennya konten PPT, atau nanti bisa dia kembangkan mungkin dengan Canva biar lebih menarik lagi seperti itu. Terus yang auditori, mungkin dia kasih video pembelajaran seperti itu, link video pembelajaran terkait dengan materi anak hukum bahasa Bali seperti itu. Baik Pak Jun, terkait dengan jadwalnya nih Pak Jun, kapan Pak Jun ada pembelajaran? Apakah nanti ataukah besok pembelajaran yang Pak Jun laksanakan? Untuk terkait dengan proses implementasinya Pak nanti yang lakukan minggu depan Pak. Minggu depan. Minggu depan, ya seperti itu. Berarti di hari yang sama ya? Hari yang sama. Ya. Nah baik, terkait dengan kegiatan supervisi nanti, saya harapkan
itu mengalir Pak ya. Jadi mengalir saya akan lihat Pak Jun ketika mengajar sedemikian. Nah kemudian saya akan mencatat ya, beberapa langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan SINTA yang sudah ada di model pembelajaran PBL ya, listening ya, tahapannya. Nah kemudian untuk kali ini mungkin itu saja dengan observasi. Terima kasih banyak Pak Jun sudah meluangkan waktu ini. Sama-sama Pak. Meluangkan waktu. Nah dari percakapan kita tadi kira-kira Pak Jun mendapatkan apa dulu? Terkait dengan setiap percakapan tadi dari wawancara dengan Pak Asril, ada beberapa hal yang saya bisa dapatkan di mana saya bisa menggali potensi yang saya miliki seperti itu dan bisa nantinya bisa implementasikan di kelas seperti itu Pak. Ya, intinya menggali potensi yang ada pada diri saya seperti itu. Ya. Baik, demikian wawancara saya dengan Pak Indi terkait dengan praobservasi. Nantikan video berikutnya terkait dengan observasi di kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Oke, Raja Semang Raja Sami. Raja Semang. Makin jadi baca ketahuin ini pelajaran bahasa Bali. Sebelum ngawitin pelajaran bahasa Bali, urusan kelas pimpin dulu ya. Pada asal sedulur kami pelajaran Raja Makin ngiring sareng sami bicara panjang lingkungan. Menurut pertanyaan saya pukul jurusan Pelajaran ketahuin, tadi biasanya nih Bapak acang absen umum ya. Sila sama tulisannya ke Rani Makin. Ya, sila sama tulisnya Nadia, Sarah, Padma, Antawu, Oke, terusnya ini sana dengannya tigang diri ya. Oke. Wenten green class. Oke, Bapak Dinas, hari bos, oke, wenten sana patut ada aliti uratian tatkala proses pembelajaran bahasa Bali iki. Oke, niki wastane niki keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Oke, ada aliti Bapak Tunas manggil fokus tatkala Bapak menerangkan. Tatkala wenten taken utawi pacang nyawis pitaken angkat tangannya nih. Paham nih? Oke, yang tergalak sampunan alalite bebawasan sareng semetune. Fokus ini kecawis ngangen bahasa Indonesia. Bahasa anggo muhim bahasa Bali juga tingkat-tingkatan bahasa Bali. Oke, sane sampun kecumpuin utawi kesepakati oleh Persamuhan Agung. Sampun? Oke, ini tingkatan-tingkatan bahasa Bali. Oke, sampun. Nah, makin iki wenten ketujuan iraga belajar bahasa Bali. Nggih, mangde uning alite nah tujuan iraga belajar angka umum bahasa Bali. Bapak makin ngican analite mangde wenten alite semangat utawi motivasi belajar. Nggih, tujuan iraga belajar bahasa Bali niki nggih, seusan belajar angka umum bahasa Bali, Bapak apian, Bapak mengharapkan mangga ala-alike memahami soro-soro bahasa Bali utawi angka umum bahasa Bali. Seusan uning saraf soro utawi jenis-jenis angka umum bahasa Bali, ala-alike presida membawasan ngangge bahasa Bali sane becik lan padu. Nggih, menggunakan bahasa Bali sane benar dan baik. Itu tujuan pembelajaran rahina makin utawi tujuan pembelajaran. Sampun. Makin Bapak pacan mapahang indik parangan utawi soro-soro bahasa Bali. Sire sane uning ke gudang ke tepah gudang soro
jenis-jenis bahasa Bali juga secara umum. Nggih. Kepada orang sora inggih punika bahasa Bali sini dan bahasa Bali so. Nggih, tepuk tangan. Nggih. Nggih, pasti pisan tadi sampun kesopihan sareng Yuda secara umum angga ungguhin bahasa Bali punika ketepas dados sekali. Bahasa Singgih dan bahasa Sor. Nggih, sampun? Nggih. Nggih. Nggih, sambukan sampun sami make LKPD suang-suang kelompok. Biasanya mungkin Bapak ajak ala-ala speaking bungun. Nggih, manggil ke semangat petani. Nggih. Nggih. Kalian speaking? Ayo. Nggih, usah petani jangan sapi. Niki tujuannya manggil ala-ala lebih fokus. Nggih, manggil kan buyar niki pikirannya nih, utawi pitayunannya nih untuk fokus belajar. Nggih, niki wonten gerakan lan santosan urusan hutan. Nggih, semangat nggih sampeyan mangke bergerak. Nggih, nggih sampeyan tekan sampai kemanten, tapi fokus nggih. Nggih. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Bagus, bagus, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Oke, sampun. Panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ayo, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Ngemadian speaking, nggih tujuannya memang ada fokus dan semangat. Enten nggih, sane mangkin jurusan LKPD sane sampun Bapak Icen karyanin diskusikan nggih sareng semotone sareng sami. Nggih, jurusan karyo. Jurusan sami sampun. Nggih, sampun sane mangkin nggih Bapak Jagi Nakenan. Sire sane presiden nyawis ditaken sane nomor 1 utawi soal kata tanu. Oke, angkat tangannya. Sire presiden nyawis. Oke. Angkat tangannya tulisan. Oke, tulisan. Dela. Tapi pertama soalnya penggunaan dialog yang ajeng anggen bahasa Halus. Penggunaan ring ajang nganggen bahasa halus. Nggih, mesti bisa kan? Tepukan tangan nggih. Ampun. Tadi satu kali tidak bisa nyawis. Yang nomor 2. Tulisan. Soal kapten kali dikala membawa sarang pelanggan customer service angin bahasa C anus ini. Nggih, halus singgih. Nggih, tepuk tangan. Nggih, tangan nggih. Tulisan nggih. Dikala membawasan sareng pelanggan iraga patut membawasan nganggen bahasa halus singgih. Nggih, betul pisan nggih, semua. Nggih. Ada sami niku wau sampun alih presiden nyawis nggih pitaken ring sedeloning LKPD. Nggih sane mangkin
Bapak pacang tentang pelajaran terakhir nanti. Indik anggap mungkin bahasa Bali. Nah, fokus nggih. Inggih sami-sami nggih sampun iwau alate nyangkepin utawi nyawis ke KPD. Sane mungkin Bapak pacang tentang pelajaran terakhir nanti. Nggih. Sira sate presiden waktu tentang utawi menyimpulkan pelajaran iwau. Nggih, tulis. Ini urusan sampun mempelajari ide agama Muslim kelas Bali. Nggih. Umat akan mulai kelas Bali ini juga ikatan bahasa sami wonten ing Bali. Nggih. Kita umumnya bahasa terlepas ada sekali ingin juga bahasa Singgih dan bahasa Sor. Bahasa Singgih terlepas ada petang sorok ingin juga bahasa alus Singgih, bahasa alus Sor, bahasa alus Madil dan bahasa alus Juga. Bahasa alus Sor terlepas ada bang sorok ingin juga bahasa kasar dan bahasa alat utawi kesana. Nggih. Jadi bisa nggih tepuk tangan. Nggih, sami iwau semotone sampun nyawis indik pelajaran iwau yang ini mangke. Nggih, iwau nggih. Sane mangke Bapak menjelaskan lagi nggih, memperjelas, mangke jelas kali nggih. Wirage iwau sampun lajahan indik anggah ngguhin bahasa Bali. Nggih, anggah ngguhin bahasa Bali punika tingkatan bahasa Bali seni wonten ing Bali. Nggih. Secara umum anggah ngguhin bahasa Bali punika kekepat dados sekali. Wonten bahasa Singgih dan bahasa Sor. Ten bahasa alus Sor nggih, bahasa Singgih dan bahasa Sor. Bukan keliru nggih. Alus Sor. Nggih, sami patut ke Sor. Bahasa Singgih punika kekepat dados papat. Pertama alus Singgih, kaping kalih alus Sor, kaping 3 alus Madya, kaping 4 alus Minor. Nggih, sami mangkin bahasa Sor. Bahasa Sor juga kekepat dados kalih. Wonten bahasa kasar lan wonten bahasa andap utawi kesamen. Nggih, sampun? Sampun kerasa? Sampun. Nggih. Semua aturan Bapak panjenengan sareng sami santukan rahina samangke sampun presiden ngarani pelajaran bahasa Bali. Nggih, kirang langkung Bapak punya saking Singapura berada wonten sampai teranut ning arsip al-aliti. Nggih sami mangkin nggih sareng sami puputan pelajaran rahina mangkin untuk kami saat ini bisa ketua kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lastra. Saya CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri Bali Mandara, Kabupaten Beleng. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi, judulnya bersama rekan saya di SMK Negeri Bali Mandara yang bernama Bapak Nyoman Juni Sugiarta. Dan selamat siang Pak Juni. Selamat siang Pak. Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Jun? Sebenarnya sehat. Sehat. Jadi kita berjumpa kembali di pasca observasi setelah kemarin saya observasi kali ini pada saat pembelajaran di kelas. Nah, terkait dengan pembelajaran observasi kemarin, apa yang Pak Juni rasakan? Terkait dengan pembelajarannya sudah dilakukan kemarin itu, saya merasakan anak-anak itu lebih aktif, antusias mengikuti pembelajaran di kelas, lebih fokus, ya, karena ada SDK dan ada sebagainya. SDK. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan Bapak pada saat kegiatan praobservasi, sana pada saat kegiatan observasi, Pak. Terkait dengan yang sudah yang laksanakan, ada beberapa hal yang saya lupa Pak ya.
maklum ya manusia itu Ya, betul sudah lupa, untuk saya nggak lupa istri. Iya, saya juga sering kadang kita sudah Ya. direncanakan kadang-kadang Lupa ya, sedikit Ya. ada sih beberapa yang saya lupakan. Iya. Nah, terkait dengan perencanaan yang Pak Juni sudah lakukan di pembelajaran itu di bagian mananya Bapak belum melaksanakan? Hal yang belum saya laksanakan kemarin itu di bagian refleksi Pak. Jadi refleksi Ya, ya. mungkin anak kubur pikirannya kubur kan Ya. lapar Pak. Berarti Anak-anak juga ya. kesimpulannya sudah. Ya, sudah. Cuma refleksi aja Pak. Ya. Nah, menurut saya refleksi itu sangat penting sih Ya. ya. Refleksi dari siswa maupun dari guru itu sendiri. Jadi untuk mengetahui bagaimana untuk di pertemuan yang akan datang yang perlu ditingkatkan. Ya, pembelajaran seperti apa sih yang ingin anak-anak inginkan seperti itu juga. Ya. Itu juga. Nah, terkait dengan pembelajaran kemarin dengan pembelajaran Pak Juni yang sebelum-sebelumnya, ada nggak pembeda kira-kira? Ya ada jelas sekali ya Pak. Ya. Sebelum-sebelumnya kan saya masuk langsung absen dan langsung berikan apa namanya itu materi. Nah sekarang sudah ada tahapan-tahapannya seperti Pak. Ya. Oke. Jadi dari tahapan yang sudah Pak Juni rancang, mulai dari absensi, keadaan pengelola kelas, Iya. dan kesepakatan kelas, Iya, dan kelas. baik sekali. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran yang Pak Budi laksanakan kemarin kan menggunakan model pembelajaran PBL. ya, listening ya. Ya terutama misalnya. Nah, kemudian di sana juga ada diferensiasi Iya juga. diferensiasi Kemudian diferensiasi jadi terkait dengan prosesnya. proses Iya. ya. Kemudian ada pembagian KPD, Ya, di sana ada diskusi yang ada KPD. Nah, di sana peran siswa yang lihat sudah aktif sekali, anak-anak mau menjawab. Kemudian Pak Juni menuntun terkait dengan pembelajaran itu di kelompok itu juga semua mau berkolaborasi seperti itu. Sudah bagus sekali itu Pak Juni. Nah, kemudian terkait pembelajaran yang Pak Juni sampaikan tadi, ada yang masih belum terlaksana. Nah, jadi untuk ke depan Pak Jun bagaimana membuat strategi agar yang belum terlaksana itu bisa diterapkan? Di sini saya harus lebih fokus lagi dan merancang waktunya Pak. Ya. Waktunya contohnya misalnya di pendahuluan Ya. pembukaan itu mungkin 5 menit dan kegiatan Ya. lagi sekian menit biar lebih ingat lagi seperti itu. Ya. Biar tidak ada yang terlewatkan Ya. seperti itu. Yang lihat kemarin, yang perhatikan pembelajaran Pak Jun di awal itu terlalu lama Pak. Ya. Mungkin karena Kasihan, kasihan ya. siswa itu bertanya, kemudian Pak Jun memberikan sebuah penguatan lagi terkait dengan peribahasa, terkait dengan sosial basi itu ya. Jadi anak-anak sangat-sangat antusias, sehingga di pembuka itu lama Pak Jun. Iya Pak. Memang itu, memang kalau saya itu selalu memberikan apresiasi Pak. Ya, Bagaimana anak-anak apakah sudah memahami materi yang saya sudah berikan untuk menstimulus untuk pembelajaran berikutnya. Itu tujuannya sebenarnya Pak. Tapi karena keasihan jadi lewat waktunya. Iya. Ya. Nah, terkait dengan pembelajaran berikutnya, Pak Jun hal apa yang akan dilakukan biar dari pembelajaran kemarin itu ada hal yang berbeda di pembelajaran berikutnya? Untuk berikutnya pembelajaran saya akan lebih rancang, lebih kreatif lagi, biar anak-anak lebih nyaman dan bahagia untuk belajar. Ya. Misalnya di media pembelajaran, mungkin ditambah lagi breathing, Seperti itu. Ya. seperti itu Pak. Ya. Jadi poinnya pembelajarannya Pak Jun ini biar anak senang, Senang, ya. senang dulu, kemudian diberikan sedikit biar mereka fokus dalam pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan strategi pembelajaran, waktu ini kan menggunakan problem solving kan Ya, ya. benar, Pak. Nanti untuk minggu depan masih problem solving. Kalau untuk depan pertemuan seperti yang kita rancang di modul ajar, pengetahuan itu kan saya pakai PBL. Untuk pertemuan berikutnya saya pakai PJBL. Nanti diferensiasinya itu di diferensiasi produk. Produk Ya. yang menghasilkan sebuah produk dari apa yang sudah dirancang sebelumnya. Ya. Itu ya. Ya. Oke. Produknya itu juga disesuaikan dengan minat bakat peserta didik Pak Nana. Iya. Ya.
Nah, tidak terlepas juga di sana Pak Juni akan mengatur pembelajaran itu sesuai dengan jamnya. Iya. Jadi akumulasi pembuka, kemudian diisi dan penutup itu dia seimbang. Sehingga tidak terlewatkan seperti sebelumnya refleksinya karena keasikan kata ya. Nah, terkait hal itu kapan Pak Juni akan memulai terkait dengan penerapan pembelajaran problem proyek seni itu yang Mungkin dirancang setelah liburan ini Pak, ntar kan mau gabungan. Oh ya, mau gabungan. Jadi mungkin pertemuan di berikutnya setelah hari raya. Ya. Baik. Nah, dari hal tersebut, dari pembelajaran Pak Juni yang sebelumnya di pembelajaran yang menggunakan problem listening, nah, jadi pengaturan waktu kiranya itu ditekankan kembali di kegiatan pembuka yang terlalu lama dan di mana strategi Pak Jun terkait hal itu. Nah, namun penting juga di di kegiatan inti juga tidak masalah kalau mau diisi sedikit, mau diisi stop tidak masalah. Jadi di sana nanti kan ketika sesuatu sudah tidak fokus bisa Pak Juni taruh di sana terkait dengan stop ataukah sedikit demikian. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan coaching kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Juni bisa sampaikan ya? Terima kasih Pak Asri terkait dengan apa yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita ya dengan teknik coaching ini. Saya mendapatkan kekurangan saya ya dalam kegiatan pembelajaran dari evaluasi yang Bapak lakukan seperti itu. Ya, jadi saya mengetahui kekurangan saya. Ya. Baik Pak Juni, di sini saya juga menyimpulkan terkait dengan kegiatan observasi dan kegiatan coaching hari ini. Jadi Pak Juni sudah sangat bagus melaksanakan pembelajaran di kelas, namun pengaturan waktu di modul ajar itu sangat penting sekali, di mana kegiatan pembuka, kegiatan penutup dan refleksi lagi itu sangat penting sekali dalam pembelajaran, sehingga di pertemuan yang akan datang itu bisa dimaksimalkan lagi terkait hal tersebut. Mungkin itu saja Pak Jun, terima kasih atas waktunya. Tiang tunggu di setelah hari raya ini mungkin kita bisa bertemu kembali dan kita bahas kembali terkait dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL. Terima kasih Pak Juni. Ya, terima kasih Pak Asri, terima kasih Pak Bisanya.